Kemudian matahari bergerak dari timur ke arah barat. Ketika jam 5, katakanlah jam 5 itu waktu subuh di Australia, di New Zealand sudah jam 7, kan gitu. Tapi hari Selasa itu juga mulai hari puasanya orang Australia. Kemudian sampai ke Merauke. Merauke juga subuh jam 5, tapi pada saat jam 5 di Merauke, di di Sydney katakanlah itu sudah jam 7. Di New Zealand sudah jam 9, kan gitu. Itu terus seperti itu. Tapi harinya tuh hari sama semua, Selasa semua, sampai nanti di Amerika pun ya hari Selasa juga itu. Nah, KHGT adalah kalender hijrah global tunggal, adalah KIG, kalender Islam global, yang memperoleh kondisi SHST itu satu hari satu tanggalnya itu harus memenuhi syarat Imkan Ru'yat 5,8 dimanapun di dunia dan parameter lain. Nah, inilah yang dimaksud syarat. Jadi tadi prinsipnya yaitu satu hari satu tanggal. Nah, ini syaratnya. Syaratnya adalah ini terjadi Imkan Ru'yat 58 itu dimanapun di permukaan bumi. Nah, kemudian ada parameter lain, yaitu istimanya terjadi sebelum pukul 00. Kemudian istimanya terjadi setelah pukul 00. Kalau istimanya terjadi setelah pukul 00, maka istimewa harus terjadi sebelum subuh di New Zealand. Jadi ini agak kompleks. Apa itu? Memahami ini agak kompleks. Itulah sebabnya saya akan mendekatinya melalui tadi KIG sebagai konsep yang generik dulu. Nah, PSP dari KHGT ini agak sedikit rumit. Problemnya, PSP ini telah menjadi keputusan Kongres Istanbul Turki 2016. Itu problemnya. Jadi kita tidak boleh bisa merubahnya, gitu. Kita tidak boleh merubahnya karena itu sudah disetujui oleh 80 para pakar yang hadir di Turki pada 2016 itu. Jadi sebetulnya saya sudah pernah melakukan usulan untuk merubah supaya lebih sederhana gitu. Tapi kalau Pak Samsul dilarang karena itu sudah menjadi keputusan para ulama di Turki itu. Nah, saya ingin melakukan pendekatan yang lebih sederhana dengan prinsip wujudul hilal global. Nah, ini akan saya jelaskan sekarang ini. Tapi harus diingat bahwa ini belum disetujui ya, ini baru akan usulan. Ini baru usulan. Muhammadiyah masih tetap menggunakan KHGT, ya KHGT. Tapi nanti ujungnya sama sebetulnya, hasilnya itu sama. Nanti akan saya tunjukkan. Hasilnya insya Allah sama. Ya maaf. Hasilnya insya Allah akan sama karena keduanya sebetulnya beririsan. Nanti akan saya jelaskan ya. Akan diusulkan, jadi konsep wujudul hilal global ini akan diusulkan pada Kongres tentang kalender Islam yang akan datang. Jadi mohon maaf, ini belum resmi ya, ini baru akan diusulkan ya, itu aja. Tapi menjelaskannya itu lebih sederhana. Nah, sekarang pendahuluan. Pada 2008 sampai 2015, saya mengajar di University Tun Hussein on Malaysia. Melalui dana riset dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, saya meneliti dampak ekonomi dari akibat tidak adanya kalender Islam global. Pada saat itu saya belum tahu tentang KHGT kan, jadi saya ada kalender Islam global. Karena tiadanya kalender Islam global, sistem akuntansi bisnis umat Islam di dunia berbasis pada kalender Masehi. Nah, Ibu Bapak sekalian boleh melihat ke semua financial statement itu apa ya, deklarasi laba rugi perusahaan bank-bank syariah di dunia itu 1 Januari 31 Desember. Itu anunya, sistem akuntansinya 1 Januari 31 Desember. Padahal haul dalam Islam itu bukan 365 hari tapi 354 hari. Jadi kalau kita menggunakan basisnya kalender Masehi, ada 11,5 hari itu tidak terzakati. Tidak terzakati itu.
Persoalannya kalau satu tahun ya cuma 11,5 hari, tapi kalau 2 tahun jadi 23 hari, kalau 30 tahun jadi 1 tahun. Kalau 1.200 tahun, kalau 1.200 tahun, saya menaksir dalam laporan saya dalam laporan riset saya itu sudah sekitar 10 triliun dolar. 10 triliun dolar. Jadi ini bukan main-main hutang peradaban ini, hutang pada Allah ini. Bukan main-main. Padahal hutang dunia muslim, seluruh dunia muslim pada donor agencies seperti Bank Dunia, pada IMF, pada itu sebagai cuman kira-kira 1 triliun saja. Coba bayangkan. Nah, ini pada 2014 saya menulis buku laporannya dalam buku ini. Pseudo Sharia Economy and Muslim Civilization Debt. Jadi ekonomi syariah yang bohong-bohongan, yang tidak sempurna lah, dan hutang peradaban muslim. Tersedia di Amazon.com, bukunya ada di Amazon.com, 255 halaman, penerbitnya University Tun Hussein Mon, yang di mana saya mengajar itu, ini SBA-nya. Kemudian selama proses penulisan ini, saya memenangkan 3 Best Paper Awards. Jadi artinya bukan enggak sembarangan lah ini, artinya itu para penilainya itu profesor dalam ekonomi, karena ini dalam bidang Islamic banking, Islamic finance dan marketing ya. Jadi sama sekali tidak hubungannya dengan astronomi sebetulnya. Nah, itu akibatnya. Ini adalah Best Paper Awards yang saya terima ini. Bahkan kalau di Abu Dhabi saya memperoleh hadiah ini 5.000 US dollar. Itu. Yang sebetulnya yang ada satu lagi medali, tapi saya nggak tahu medalinya hilang itu. Jadi intinya adalah pentingnya kalender hijrah global itu sangat penting sekali. Karena kalau tidak, hutang itu terus menumpuk. Kalau 100 tahun yang akan datang, bisa jauh lebih besar lagi kan gitu. Nah, itu persoalannya. Nah, pada Muktamar Muhammadiyah Makassar 2015, saya datang sebagai peninjau, saya mengusulkan agar Muhammadiyah segera mengadopsi KEG ini. Usulan tersebut diterima di sidang komisi dan alhamdulillah diterima juga sebagai rekomendasi muktamar pada sidang pleno. Nah, ini alhamdulillah. Nah, paralel dengan kegiatan penelitian pribadi saya tidak tahu buat Profesor Samsul Anwar. Jadi pada saat itu saya melakukan penelitian itu waktu saya di Malaysia itu saya belum jadi anggota Muhammadiyah. Cuman saya ikut ke Muktamar Muhammadiyah Makassar itu hanya karena aja ada ketua PP Muhammadiyah Profesor Zamrodi, karena saya banyak memuat tentang menulis tentang kalender Islam gitu. Kemudian ya Pak Tono saya beri tiket, saya beri hotel, datang ke Makassar. Nah, di Makassar itulah saya paralel dengan kegiatan ini, Profesor Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih 2000 sampai 2022, terlibat dalam pertemuan internasional tentang KIG. Nah, dari situlah lahir KHGT, Kalender Hijriah Global Tunggal, di Munas Majelis Tarjih 2024 Pekalongan itu yang akhirnya ya. Jadi kita mengajukan pada 2024 lalu itu. Nah, pada 2016 saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah dan masuk dalam jajaran MT Majelis Tarjih. Kemudian saya di UHAMKA memimpin Islamic Science Research Network. Nah, ini jadi kemudian berlanjut. Sekarang landasan syariah dari kalender Islam global itu adalah Yasin 37 sampai 40. Ini begini. Pada Yasin 37-nya itu wa ayatul lahumul lail. Ada tanda bagi kekuasaan Allah, yaitu adalah adanya malam. Kami menanggalkan siang dari malam dan sebagainya gitu. Jadi intinya adalah ini Allah sedang menjelaskan tentang perubahan siang dan malam. Perubahan siang dan malam itu hanya terjadi karena bumi itu berputar begini. Karena bumi berputar seperti ini, maka kemudian ada sini wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari berjalan dengan tetap
dengan kecepatan yang tetap gitu, itulah tanda-tanda dari rancangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira begitu anunya ya. Jadi ini sering orang-orang yang misalnya orang-orang yang sangat tekstual itu kalau gitu sebetulnya matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Bukan. Karena ini sebetulnya Allah sedang menceritakan siang dan malam, maka sebetulnya ini gerakan semu. Itu seperti kalau kita pakai kereta atau pakai mobil, seolah-olah ada pohon tiang listrik itu berjalan ke arah yang sebaliknya kan. Itu gerakan semu namanya, gerakan semu. Nah, yang menjelaskan tentang bagaimana awal bulan dalam Islam itu dijelaskan pada ayat ke 39 dan 40-nya. 39-nya wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami setelah tetapkan, kata Allah, fase-fasenya yang tepat. Fase-fasenya, fase-fase itu adalah, fase bulan itu adalah bagian bulan yang tersinari oleh matahari. Tadinya kecil, menjadi besar, menjadi purnama, kemudian mengecil lagi. Itulah namanya fase-fase bulan. Sampai pada akhirnya, dia kelihatan, maksudnya dia itu, bulan itu kelihatan seperti tangkai tua yang melengkung, tangkai kurma yang melengkung. Nah, melengkung begini. Nah, jadi kemudian Mama kelihatan seperti ini. Kalau bulan kalau kelihatan seperti ini dinamakan urjunil qadim kan? Itu berarti matahari masih di atasnya, masih bukan begini. Nah, masih di atasnya. Karena yang tersinari bulan adalah begini. Nah, ya, karena matahari masih di atasnya. Kapan dia berakhir? Nah, kata Allah di sini, pada posisi seperti ini, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari belum boleh mengejar bulan, belum berhasil mengejar bulan pada saat seperti ini. Jadi maaf ya, gini ya, belum menghasil bulan pada urjunil qadim itu. Kapan dia berhasil mengejarnya? Ketika ijtima. Setelah ijtima, matahari itu meninggalkan bulan, maka yang tersinari kan seperti ini, jadi melengkungnya jadi begini, terbalik. Karena matahari sudah berada di bawahnya. Jadi ini adalah pendefinisian awal bulan yang sangat canggih oleh Allah. Ya, akan saya berikan animasinya seperti ini. Nah, jadi ini matahari, bumi itu berputar sebetulnya seperti ini, berputar pada porosnya seperti ini. Ya, ada porosnya seperti itu. Nah, karena seperti itu terjadilah perubahan siang dan malam. Mengapa? Nah, ini akan saya jelaskan begini. Jadi ini tafsir dari Yasin 37-40. Karena bumi berputar seperti ini ada matahari di sini, ini ada bulan di sini. Karena matahari di sini, maka yang bagian seperti ini adalah siang. Sedangkan yang bagian di sini adalah malam. Ya. Nah, seperti tadi saya dijelaskan, bumi itu berputar dalam satu putaran penuh itu selama 24 jam. Siang dan malam itu kan. Nah, padahal secara matematik dari sini sampai balik lagi ke sini itu adalah 360 derajat. Kalau 360 derajat dibagi 24 dapatnya 15. Jadi kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut jadi intinya begini. Kalau kecepatan linier, jarak linier itu artinya kilometer per jam kan gitu. Tapi kalau melingkar seperti itu, satuannya adalah derajat per jam. Jadi kecepatan sudut namanya, kecepatan sudut itu karena berjalannya kan berputar seperti itu adalah 360 dibagi 15 dapatnya 24. 360 dikali 24 adalah 15 derajat per jam. Jadi gerakan kalau ini berputar seperti ini, maka seolah-olah matahari dan bulan itu juga bergerak semu ya. Bergerak semu itu artinya bukan real.
seolah-olah mengelilingi bumi dengan kecepatan 15 derajat per jam. 15 derajat per jam. Nah, tapi persoalannya, oh maaf, saya tambahkan ya, jangan tolong dibayangkan bahwa jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Sedangkan dari bumi ke bulan itu hanya 400.000 kilometer ya. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, oke. Jadi tadi kecepatan sudut semu ya, matahari dan bulan itu sama, 15 derajat per jam ke sana. Tapi bulan itu mengelilingi bumi juga begini. Ini sampai balik lagi ke sini itu dalam 1 bulan atau 29,5 hari. Jadi kalau 360 dibagi 29,6, maka kecepatan sudut dari sini ke sana itu adalah 0,5 derajat per jam. Ya. Itu diperoleh dari 360 dibagi 29,5. Jadi kalau matahari kecepatannya 15 derajat per jam, kalau bulan 15 derajat dikurangi 0,5 derajat, jadi hanya 14,5 derajat per jam. Itulah yang dijelaskan oleh Yasin 40 tadi itu. Seolah 39 atau 40 seolah-olah berkejar-kejaran karena kecepatan sudutnya tidak sama. Nah, itu yang Nah, jadi saya langsung aja ke sini. Nah, bulan itu karena dia bergerak begini, bumi tetap berputar 24 selama satu putaran 24 jam. Tapi bulan ini juga mengelilingi bumi. Pada saat di ijtima ada di sini. Pada hari ke-7 dia ada di sini, bulan itu. Pada hari ke-14 atau 15 ada di sana. Hari ke-21 ada di sini. Nah, kalau hari 24 itu ada di sini. Hari ke-24 ini. Ini hari ke-24 ya. Kalau seperti ini, bulan yang tersinari adalah seperti ini. Hari ke-24. Ini sebelum ijtima. Ya, jadi tetangga tua lah gitu. Kalau hari ke-20, kalau ini bergerak hari ke-25 ada di sini. Tapi ininya mengecil. Hari ke-25. Nah, ini mengecil ini. Hari ke-26 tambah kecil lagi. Hari ke-27 atau ke-28 inilah yang disebutkan oleh anukan oleh jelaskan oleh Allah pada Yasin 39 itu urjunil qadim. Ini kecil sekali, urjunil qadim. Kapan urjunil qadim itu berakhir? Ketika ijtima. Nah, jadi pada saat tadi di urjunil qadim tadi itu matahari belum mendapatkan bulan, matahari belum mengejar bulan. Kapan mengejar bulannya? Ketika ijtima. Ijtima itulah tidak ada bagian yang tersinari sama sekali. Nah, secara matematik, kalau sudah ijtima itulah hilal. Jadi tidak perlu 1 jam, 1 detik pun itu sudah hilal itu. 1 detik, 2 detik itu sudah hilal. Bahwa kita tidak bisa melihatnya, itu sudah hilal. Gitu. Jadi, atas dasar itu, hilal itu tidak harus kelihatan. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, hilal ini kan tambah besar. Ya. Ini hari ke-29. Hari berikutnya kan, ini tambah besar ini. Tambah besar lagi kan gitu. Coba kalau sebesar ini, hilal sebesar ini. Kalau orangnya ada di sini, ini nih, orang ini kan malam, nggak kelihatan dia. Sebaliknya kalau orangnya sudah seharusnya kelihatan sudah ada di sini, tapi kalau silau oleh sinar matahari yang nggak kelihatan juga gitu. Jadi itu adalah prinsip bahwa yang penting itu adalah hilal itu sudah wujud. Itu hilal itu sudah wujud. Oke. Nah ini saya memberikan analogi seperti ini. Kalau ini ada orang bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam ke arah sana. Kemudian ini ada orang berjalan 5 km per jam. Kalau sebelum ijtimanya itu nanti terjadi kalau sepeda, orang dan pohon ini berada pada satu garis atau satu bidang gitu ya. Nah, kalau sebelum ijtima kan pasti ini jarak antara sepeda dan
orang ini pasti bertambah kecil lah. Karena ini kecepatannya 20 km, yang ini cuma 5 km kan. Bertambah kecil. Itulah yang dimaksud elongasi. Seperti tadi itu. Mataharinya lagi mengejar bulan itu. Pada saat dia mengejar bulan, ketika terjadi ini, sepeda atau matahari, bulan, atau orang, dan buminya itu berada pada satu bidang. Setelah terjadi ijtima, pasti ini jaraknya bertambah besar lagi kan gitu. Karena ini kecepatannya 20 km, yang ini 5 km per jam. Jadi intinya adalah, oke, saya kira ini nggak usah saya ini kan. Jadi intinya adalah sebelum eh, sebelum terjadi ijtima, jarak antara matahari dan bulan itu semakin mengecil, semakin mengecil. Tapi begitu terjadi ijtima, apa itu, eh, jarak bulan dan matahari itu semakin membesar. Itu anunya. Nah, sekarang saya tunjukkan animasi fase bulan. Sementara ini, untuk animasi pertama ini, saya anggap bumi ini tidak berputar. Kalau tidak berputar, berarti tidak ada siang dan malam. Ya, tidak ada pergantian siang dan malam. Hanya bulan yang mengelilingi bumi seperti ini. Nah, sekarang pada posisi seperti ini, inilah yang dinamakan ijtima, karena matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu bidang. Nah, berada pada satu bidang. Kemudian pada saat posisi seperti ini tidak ada bulan yang tersinari sama sekali. Inilah ijtima. Ijtima tadi itu. Karena ini matahari, bulan, dan bumi itu dalam satu bidang. Kemudian bulan ini bergerak. Nah, ketika bergerak seperti ini ada bulan yang tersinari yang boleh yang terlihat dari bumi. Kemudian seperti tambah besar, tambah besar. Ini tambah besar, tambah besar. Nah, sekarang ini hari ke-6 ini. Hari ke-6 di sini. Hari ke-6, orang yang sebelah kiri ini, dari yang tadi apa tuh fase bulan itu yang hilal ya, dari hilal yang paling tipis gitu sampai sekarang sebesar ini, orang ini tetap tidak bisa melihat. Karena kalah oleh sinar matahari ini. Kalah oleh sinar matahari. Sedangkan orang yang kanan, yang sebelah kanan, itu juga belum bisa melihat karena dia masih tertutup oleh ufuk ini. Ufuknya kan ini. Ufuk ini sama bagi orang sebelah kiri ini adalah ufuk barat, tapi bagi orang sini ufuk timur kan gitu. Nah, jadi keduanya belum bisa melihat seperti ini. Baru ketika pada hari ke-7, nah ini hari ke-7, bagi orang yang sebelah kiri ini tenggelam, tapi bagi orang sebelah kanan ini adalah terbit. Kemudian terbit seperti ini. Nah, baru orang sebelah kanan ini bisa melihat ini karena dia sekarang sudah terbit kan gitu. Kalau tadi kan masih di bawah ufuk ketika di sini. Nah, sebaliknya orang yang sebelah kiri sekarang masih tetap bisa nggak melihat, apalagi karena ini selalu tertutup oleh ufuk kan gitu. Jadi kalau tadi dari sini ke sini orang yang sebelah kiri ini tidak bisa melihat karena silau oleh sinar matahari, tapi setelah di sini tidak bisa melihat karena dia sudah tertutup oleh ufuk ini. Nah, kemudian dia bergerak gini sampai tambah besar sampai hari ke-15, 14 atau 15 terjadilah purnama. Orang ini bisa melihat dari sini sampai ke sini, bisa melihat sampai mengecil lagi, mengecil lagi. Bisa melihat ini. Tapi orang ini tidak bisa lihat yang sebelah kiri ini. Baru kemudian tenggelam. Nah, sekarang terbit bagi orang ini, tenggelam bagi orang ini. Tapi orang ini nggak bisa lihat juga sekarang karena silau oleh sinar matahari. Jadi selama hidupnya orang yang sebelah kiri ini tidak pernah tahu ada bulan. Tidak pernah tahu ada bulan karena tidak pernah melihat kan. Sebaliknya orang yang sebelah kanan, dia hanya tahu bulan itu ya cuman sejak tadi dari sini sampai ke sana. Setelah itu ya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, itu. Jadi itu anunya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana
visibilitas bulan. Jadi intinya adalah yang tadi saya jelaskan itu adalah terjadinya perubahan fase bulan. Fase bulan itu yang tadinya kecil menjadi besar sampai purnama, kemudian mengecil lagi. Itu hanya karena bulan mengelilingi bumi. Hanya karena bulan mengelilingi bumi. Jadi tidak tergantung oleh siang dan malam. Itu intinya. Nah, sekarang saya tunjukkan visibilitas bulan. Nah, dalam animasi kedua ini saya anggap bulannya tidak bergerak. Jadi berhenti di sini bulannya. Bulan berhenti di sini, sedangkan matahari bola buminya yang bergerak. Jadi orang ini tengah hari nih. Karena matahari ada berada di atas kepalanya kan, ini tengah hari. Pada saat ini orang ini tidak bisa lihat ini karena dia masih di bawah ufuk kan. Nah, kemudian ini tengah hari, kemudian ini jam setengah satu, setengah dua, jam dua, jam 2 sebetulnya. Nah, ini bulan yang fasenya seperti ini kan besar sekali, 60%-an ini yang tersinari kan. Sebetulnya terbit di ufuk timur ini. Tapi orang ini tidak bisa lihat karena silau oleh sinar matahari. Pada pukul 2 siang itu. Ya, silau. Pukul 3 nggak bisa lihat juga. Nggak bisa lihat. Baru ketika dia maghrib, nah, maghrib karena sinar mataharinya meredup, dia baru bisa melihat ada bulan sebesar ini. Ada bulan sebesar ini. Jadi bulan yang sebesar ini pun kalau kalah oleh sinar matahari, intensitasnya, ya nggak bakal kelihatan, itu persoalannya kan gitu. Jadi apalagi hilal. Bagaimana kita bisa mengharapkan kita bisa melihat hilal yang sebesar ini aja nggak kelihatan kok kalau kalah oleh sinar matahari. Oke, sekarang maghrib terus kita bergerak. Orang ini bergerak, sebetulnya buminya yang bergerak ya, bukan orangnya. Karena bumi itu berputar begini. Tengah malam juga masih kelihatan, setengah satu, jam 1, nah, sekitar jam 2 pagi, ini sudah tenggelam ini, karena ini ufuk baratnya kan ini. Ufuk baratnya ini. Bulan ini tenggelam, sudah nggak kelihatan lagi. Sekarang sudah di bawah ufuk ini. Jadi orang ini hanya bisa melihat bulan itu yang sebesar ini itu dari saat maghrib sampai dengan pukul 2. Karena setelah pukul 2 udah nggak kelihatan lagi. Sudah di bawah ufuk kan gitu. Nah padahal kalau sudah di bawah ufuk, bulan itu kan ya masih ada lah. Masih wujud seperti ini kan gitu. Jadi adalah sangat keliru besar kalau sudah tidak kelihatan itu dianggap tidak ada hilal. Nah kalau begitu ini juga dianggap tidak ada bulan. Kan kacau itu. Jadi itu adalah satu misconception yang sangat luar biasa. Oke, sekarang eh, animasi visibilitas hilal. Nah, jadi kalau tadi bulannya berhenti di sini, sekarang saya anggap bulannya di sini. Kalau di sini, inilah yang dinamakan hilal. Anunya kecil sekali begini. Animasinya saya mulai sejak matahari terbit. Karena ini kan di sini ufuknya kan ini. Mataharinya jauh di sana. Jadi matahari baru terbit kan. Jadi ini matahari terbit. Matahari terbit. Kemudian pukul 7. Nah, ini masih belum kelihatan karena dia masih di bawah ufuk ini. Kemudian nah pada pukul 7 pagi hilal ini terbit di ufuk timur. Terbit. Sampai pukul 8 pun udah di atas ufuk ini, ufuk timur, tapi apakah kelihatan? Ya tidak kelihatan lah. Karena kalah oleh sinar matahari. Kan gitu. Jadi hilal itu sudah ada sejak pagi itu. Kemudian dia bergerak, bergerak, bergerak. Orang ini berputar ya sampai jam 12 siang. Tetap nggak kelihatan ini. Kemudian baru pada maghrib, ini maghrib ya, ketika maghrib di sini, tadi kan matahari terbit di sana, maghrib di sini, baru hilal ini kelihatan. Hilal ini kelihatan. Ketinggian hilal yang dinamakan ketinggian hilal itu ini. Dari sini sampai ke tengah-tengah bulan ini.
Jadi kalau dia 2 derajat, itu dalam jadi 2 derajat, 3 derajat itu ya ini. Nah persoalannya sekarang, kalau mata bulan ini kemudian kalau 2 derajat gitu ya, bulan ini akan tenggelam dalam 8 menit. Karena 1 menitnya itu kira-kira 4 derajat. Maaf, 1 derajatnya 4 menit. Jadi kalau ini 3 derajat, jadi dalam 12 menit, udah bulan itu udah tenggelam. Orangnya di sini, ini. Jadi dalam 12 menit saja itu katakanlah ketinggiannya 3 derajat ya. 3 kali 4 itu 12 menit. Jadi dalam 12 menit itu sudah tenggelam itu bulan itu. Nah persoalannya sekarang, kalau orang mengatakan bahwa kalau tidak kelihatan ya bukan hilal. Loh ini sudah tidak kelihatan lagi ini. Jadi kalau ini nanti puasa pukul 4, ini tengah malam kan di sini. Tengah malam di sini. Pukul 4 kan kira-kira di sini. Pukul 4 kan di sini. Mau puasa. Sumu liru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat hilal. Lah hilalnya mana? Katanya nggak ada. Kalau di bawah ufuk nggak kelihatan kan? Mana hilal itu kan nggak ada juga kan gitu. Jadi hilal itu kelihatannya itu hanya cuma kira-kira 12 menit itu kalau 3 derajat. Jadi memang konsep kelihatan hilal harus kelihatan itu memang sangat sangat lemah sekali gitu loh anunya. Bagaimana konsep akademisnya itu sangat tidak bisa ini. Oke, jadi itu. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang awal Ramadan yang akan datang menurut kalender Islam global. Ya, saya akan mensampling 8 kota di dunia, 8 sampai 10 kota di dunia ya. Standarisasinya itu. Saya akan usulkan itu. Jadi pertama adalah di New Zealand itulah Gisborne. Waktu GMT-nya kan GMT plus 13. Kemudian Sydney itu GMT plus 11. Merauke, kemudian Sabang, GMT plus 7 juga. Mekah, Saudi Arabia GMT plus 3. Greenwich, GMT. New York City itu GMT minus 5. Dan Seattle GMT minus 8. Jadi mengapa saya mengusulkan ini supaya ada standarisasi. Kota-kotanya itu kalau dalam KHGT itu kan tidak ada standarnya. Jadi sembarang aja mana aja yang diambilnya. Ini saya kalau yang saya akan nanti dalam kalender hijrah global wujudul hilal global itu anunya distandarisasi kota-kotanya itu. Oke, ini saya kira enggak ini. Ini akan saya usulkan menjadi 8 benchmark standar jika pertumbuhan hilal jadi ini anulah nggak usah di ini agak menanda. Nah, sekarang ampal Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang. Akhir Syaban jatuh pada 28 Februari 2025 yang akan datang. Di seluruh dunia umat Islam seharusnya mengawali Ramadan pada 1 Maret 2025. Ya. Kalau pakai kalender global, baik KHGT maupun yang generiknya lah. Karena hilal adalah fenomena global, maka kriteria global harus digunakan. Jadi gini, hilal itu kalau misalnya lahir di London pada pukul 00, pada saat itu di detik yang sama ya di Jakarta itu kan pukul 7. Jadi hilal itu ya lahir pada pukul 7 di Jakarta. Kalau di Merauke itu pada saat itu jam 9 ya jam 9 ya berarti hilal itu lahirnya pada jam 9 itu di Merauke gitu. Jadi karena global gitu. Hilal itu kelahirannya global. Itu yang aneh. Problemnya masih banyak umat Islam yang masih menggunakan kriteria lokal, misalnya Mabim 364 ini. Banyak yang berdalih bahwa ibadah itu referensinya harus lokal. Yang nggak bisa, lokal itu pada waktu sholatnya betul. Sholat Idul Fitrinya ya harus kira-kira jam 7-an lah, jam 7 itu. Itu di lokalnya masing-masing. Kalau kita sholat subuh di sini jam 7,
Di New Zealand sudah jam 9 kan? Sudah maaf, New Zealand tambah 6. Jam 7, sudah jam 13. Sudah jam 13. Jadi tadi jam 7 di waktu New Zealand, mereka sholat Idul Fitri, itu maksudnya. Bukan sholatnya kemudian bersamaan, bukan. Sholatnya sendiri-sendiri masing-masing, tapi di sana ketika di New Zealand itu sholat Idul Fitri jam 7, di kita masih pukul 1 malam, gitu maksudnya. Itu yang dimaksud global itu seperti itu, bukan sholatnya kemudian bersamaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu hanya lokal, loh kenapa berserikat dalam Mabim kalau gitu? Dalam Mabims itu kan dalam rangka mengglobalkan, cuman bertahap kan gitu. Mabims dulu, nanti tambah besar kan gitu. Jadi tadi ini sudah saya jelaskan. Nah sekarang saya akan tunjukkan pada saat 28 Februari yang akan datang, hilal di Gisborne itu kayak apa. Gisborne itu di sini di New Zealand ya. Kita akan lihat ini. Nah ternyata di Gisborne tinggi hilalnya itu pada 28 Februari 2025 yang akan datang. Maghribnya tadi ini adalah maghrib ya, maghrib di New Zealand, di Gisborne New Zealand itu pada 1950. Itu ketinggian hilalnya adalah 1 derajat 19 menit 25 detik. Kemudian elongasi itu jarak dari, tadi sudah saya jelaskan, jarak antara matahari dan bulan itu 2 derajat 59 menit 56 detik. Kemudian penyinarannya ini datanya ada di sini semua nih. 1.1925 ini 1.1925. Ini altitude ini, ketinggian hilalnya. Elongasinya ini 25955 ini 25956 digenapkan. Iluminasinya itu bagian bulan yang fase bulan tadi itu, fase bulannya 0,1%. Jadi hilalnya 0,1% itu di New Zealand. Nah kemudian setelah dari Gisborne 2 jam kemudian ini kita bergerak ke Sydney. Kita lihat di Sydney, harus diingat bahwa selama perjalanan dari New Zealand, dari Gisborne New Zealand sampai dengan Sydney itu setiap jamnya itu bertambah ketebalan hilal itu kira-kira elongasi itu bertambah sekitar setengah derajat per jam. Ya, setengah derajat per jam. Tadi kan sudah saya jelaskan, karena matahari bergeraknya, gerakan semuanya 15 derajat per jam, sedangkan bulan hanya 14,5 derajat per jam. Bedanya itu yang setengah derajat itu. Jadi tadi dari New Zealand ke sini itu anunya 2 jam kan. Jadi setiap jamnya itu ada setengah derajat. Elongasinya pasti bertambah besar ini sampai di sini. Kita lihat di Sydney. Di Sydney sudah 1,52,43. Elongasinya 3,53. Tadi kan berapa? Tadi kan 3 berapa gitu ya. Sekarang udah ini. Kalau ketebalannya masih penyinarannya masih ada karena ini pembulatan ya. Karena pembulatan. Jadi ketika maghrib di Sydney pada 28 Februari itu ketinggian hilalnya seperti ini. Jadi semakin ke timur itu semakin besar ketinggian maupun ininya. Jadi sebetulnya yang adalah elongasinya kan. Setiap jamnya itu bertambah setengah derajat. Sekarang kita lihat ke Merauke. Merauke di sini kita lihat. Tambah besar lagi nih anunya. Di sana maghribnya pukul 17.59. Ini adalah program Stellarium. Stellarium itu program yang sangat canggih, astronomi yang sangat canggih. Itu open source, jadi gratis. Ibu dan Bapak sekalian boleh tinggal mendownload, ini gratis, betul-betul gratis. Dan digunakan oleh para astronom di seluruh dunia. Semua planetarium menggunakan ini. Hampir semua planetarium itu menggunakan ini. Itu sudah
download oleh 2 juta pengguna di seluruh dunia. Jadi ini sangat canggih sekali. Jadi ini bukan saya punya ini, apa tuh? Saya cuma memakai aja. Nah di Merauke itu maghribnya pukul 17.59. Ini semakin tambah besar lagi nih, tambah besar ini. Elongasinya tambah besar karena setiap jam bertambah setengah derajat. Kemudian setelah dari Merauke ke Sabang, kita lihat di Sabang. Di Sabang sudah elongasinya sekarang sudah 5 derajat 24 menit tuh lihat. Pada saat maghrib di sana. Ini lihat anunya, penyinarannya sudah 0,2%. Kalau tadi kan masih 0,1%, ini 0,2%. Jadi tambah besar ke sana itu. Terus saya akan anu juga, kita lihat di Mekah. Mekah tambah besar lagi. Sudah 7 derajat elongasinya. Ketebalannya sudah 0,4%. Jadi bertambah ke barat itu selalu bertambah karena matahari kan berjalan dari timur ke barat. Oke, kita lihat lagi di Greenwich tambah besar lagi. Sudah elongasinya sudah 8 derajat 50 menit, kemudian ininya 0,6%, sudah tambah besar sekali. Kemudian kita ke New York. New York kita lihat. Nah, KHGT itu mempersyaratkan ininya 5 derajat, ininya 8 derajat kan? Maaf, sebentar saya balik lagi ke ini ya, ke ke Greenwich, maaf, ke Greenwich berapa tadi anunya? Sudah 68. Jadi ini sudah melebihi kriterianya KHGT. Karena KHGT itu kan kriteria umumkan ru'yatnya ini 5 derajat, ini 8 derajat kan? Nah, jadi ini sudah lebih. Tapi kalau yang tadi Mekah belum terpenuhi kan? Tapi ini sudah. Oke, jadi New York ini tadi sudah dijelaskan 9 derajat ketinggiannya dan ininya 11 derajat. Jadi ini sudah melebihi syarat KHGT tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir Seattle ini sudah 11 derajat, 13 derajat. Jadi padahal syarat KHGT itu adalah dimanapun di dunia kalau persyaratan imkan ru'yat 5 derajat dan 8 derajat itu sudah terpenuhi, minimum 5 derajat, minimum 8 derajat, itu sudah KHGT masuk. Nah tadi, apa itu? Nah, sekarang saya bikinkan tabelnya. Jika kriteria, sebelum itu, jika kriteria visibilitas hilal yang digunakan, misalnya MABIM ya, itu kriteria visibilitas hilal kan, MABIM itu, maka New Zealand sampai dengan Indonesia akan mengawali Ramadan pada 2 Maret 2025. Karena apa? Karena umat Islam harus istiqmal menggenapkan Sya'ban pada menjadi 30 hari. Karena kurang dari 3 derajat tadi semua itu kan gitu. Sampai Indonesia ini. Artinya 1 Maret 2025 masih 30 Sya'ban. Wilayah barat bumi sebaliknya mengawali Ramadan pada 1 Maret 2025 termasuk Saudi Arabia. Nah, ya ini yang keanehannya di situ. Jadi kriteria MABIMS ini akan memecah belah umat. Itu yang pertama. Maaf, ini ya. Jadi kriteria MABIMS hanya akan memecah belah umat. Dari Indonesia sampai New Zealand itu akan satu Ramadannya akan 2 Maret kalau pakai kriteria MABIM. Sementara itu dari Saudi Arabia terus ke barat sampai Amerika itu mulai Ramadannya pada 1 Maret 2025. Jadi kriteria MABIM hanya membelah umat, itu yang pertama. Tidak mungkin kriteria ini mempersatukan umat. Karena memang sudah blunder sejak hulunya. Nanti akan saya buktikan blundernya di mana. Nah, sekarang saya summary-nya itu gini. Saya ringkas ya. Pada saat maghrib di Gisborne
Maghrib di Gisborne itu ketinggian hilalnya tadi 1,3 derajat. Elongasinya 2,2 derajat 59 menit. Ketebalan hilalnya 0,07%. 0,07%. Kemudian 2 jam kemudian Maghrib di Sydney. Ketika Maghrib di Sydney pada 19.33, Gisborne kan sudah pukul 21.33. Ketinggian hilal pasti negatif lah karena ini kan udah malam kan gitu, pasti negatif. Tapi ini lihat, ininya bertambah besar lah, jelas karena 2 jam kemudian setiap jamnya 5 derajat elongasinya bertambah. Sekarang ketebalannya lihat, udah 0,12%. Jadi sudah semakin besar kan gitu. Kemudian ini Maghrib di Merauke. Ketika Maghrib di Merauke di Sydney sudah Maghrib di Merauke pada 17.59, di Sydney 2 jam di depannya kan, jadi sudah 15.59. Di Gisborne sudah pukul 21.59. Jadi di Sydney di Gisborne itu sudah bulan itu sudah 22 derajat di bawah ufuk. Tapi lihat ketebalannya, sudah 0,15%, tambah besar itu tambah besar. Kemudian di Sabang, ketika di Sabang bulannya sudah tambah besar lagi. Nah, sekarang saya tunjukkan ketika di Mekah. Ketika di Mekah Maghrib pukul 18.25, maaf, di Sabang sudah 22.25, karena bedanya 4 jaman kan. Kemudian di Sydney sudah pukul 2.23, 25. Sedangkan di Gisborne sudah 4.25, itu udah menjelang subuh ini. Udah menjelang subuh. Jadi meskipun tadi ketika Maghrib ketinggiannya cuma 1,3 derajat, elongasinya cuma 2 derajat 59 menit, dan tidak dianggap bukan hilal di sini, tapi pada pukul 4 itu ketebalannya berapa nih? Sudah 0,63%. Kalau dibandingkan dengan ini, lihat ini. 9 kalinya sudah. 0,63 dibagi 0,07 kan sudah 900%. Meskipun di bawah ufuk lah, karena pagi-pagi buta kan, subuh kan bulan itu ada di bawah ufuk. Jadi bagaimana mungkin ini bukan hilal? Itu persoalannya kan gitu. Jadi jangan cuma dilihat pada maghribnya. Lihatlah ini pada saat mau puasa itu, harus berpuasa itu, matahari kan sudah di bawah ufuk. Bulan kan sudah di bawah ufuk 34,%. Sumuli ru'yatihi. Loh, jadi kalau misalnya mau istiqmal, ini sudah besar ini. Sudah 900% daripada saat maghrib tadi. Kalau kita lihat ini, klik kita ini. Ini lihat anunya nih. Ini hilalnya. Ini hilal. Sudah, penyinarannya sudah 0,63%. Ya, akan kita lihat lagi anunya. Selanjutnya. Nah, kemudian pada pukul 19.49, jadi sekarang ini maghrib di hari berikutnya kan gitu. Maghrib kalau tadi kan di sini masih 28 Februari, ini kan sudah 1 Maret ini. Sudah 1 Maret ini. Tapi tidak diakui sebagai hilal karena dia tidak kelihatan pada saat maghribnya kan. Kemudian dia pada maghrib berikutnya, pada maghrib 9 Maret, pada maghrib 1 Maret, ini sudah 2,13%, udah 3.000%-nya. Udah 3.000 kali, kalau ini dibagi ini udah 3.000 kali. Maaf, kok 3.000 kali. 3.000%, jadi 30 kalinya. 30 kali daripada ini. Coba kita lihat di sini. Mau lihat, hilalnya sudah besar seperti ini. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kita harus melihat hilal untuk berpuasa, harus melihat hilal. Lah kalau di sini bukan hilal, nah ini oke, katakanlah ini ya. Setelah pada 19.25 itu kan maghrib. Itu pada pukul 21 itu kan sudah 7,4 derajat di bawah ufuk. Pada saat mau puasa di sini itu 49 derajat di bawah ufuk. Mana hilalnya? Udah tenggelam kok.
Jadi hilal itu tidak usah kelihatan, itu intinya adalah untuk. Nah, jadi hilal sangat besar tapi tadi tidak kelihatan. Itu yang jadi anunya, inti daripada anu. Jadi kalau ini di Gisburn, ini adalah urjunil kodim adalah seperti ini. Jadi sebelum ijtimanya terjadi pada 28 Maret, 28 Februari itu terjadi pada pukul 13.44. Ini kan. Ini penyinaran bulan itu ini menurun ini. Inilah dinamakan urjunil kodim. Semakin mengecil, titik yang paling kecil, terkecil itulah yang dinamakan ijtima. Tapi setelah ijtima, hilal itu membesar ini membesar ini, terus membesar ke sana. Jadi kalau Anda tidak mau berpuasa pada saat pukul ini pukul 13, pada pukul 4 di sini, karena ufuknya di bawah ini di bawah ufuk. Ya cilaka, pada ini hilalnya sudah sangat besar sekali ini. Udah 0,6% di sini kan. Jadi sangat anu. Jadi di samping itu juga tidak ada hubungannya. Ini hilalnya semakin mengecil kan. Tapi ininya naik ketinggiannya. Ini ketinggiannya nih. Altitude ini yang merah ini altitude ya. Yang merah itu ketinggian. Ininya naik, ini turun kok. Kemudian ini naik, artinya bertambah besar. Ini ketinggiannya turun kok. Jadi sebetulnya tidak ada korelasi sama sekali antara ketinggian hilal dengan besar kecilnya hilal. Itu yang saya ingin tekankan gitu. Jadi itu. Nah sekarang kita pergi ke Syawal 1446. Ini saya kira saya tidak usah ulangi lagi, tapi saya langsung ke ininya. Prof. Tono, Ya. waktu tadi disediakan 1 jam, ya bolehlah lebih sedikit, ini tinggal 5 menit, boleh ditambahlah sedikit. 10 menit lah, 10 menit ya Bu ya. 10 menit, Prof ya. Baik, soalnya saya belum jelaskan yang tadi dinamika organisasi juga itu kan. Oke, Iya, Prof. jadi langsung saja ke ini. Oh, mana sih? Ini. Syawal, maaf. Syawal, kalau kita duduk Syawal ya. Nah, ini yang Syawal itu. Mengapa? Nah, ini untuk Syawal itu. Nah, untuk Syawal juga tadi seperti tadi. Jadi meskipun di Gisborne ya, di New Zealand itu ketinggiannya negatif. Tapi dia sudah negatif pada saat maghrib ya. Kemudian pada saat tengah malam, kira-kira pukul ijtimanya itu terjadi pada tengah malam, pada 0,00 kalau nggak salah, 0, lebih 3 menit kalau nggak salah, 00 lebih 3 menit. Ini terjadi ijtima, inilah elongasi fase bulannya terkecil ini, terkecil. Nah, kemudian dia semakin membesar, sehingga sebetulnya meskipun ketinggiannya negatif, ya nggak ada masalah gitu. Intinya hilal itu sudah ada, sehingga ini istimewanya 23.57 ya. Jadi sebetulnya secara global kalender Syawal itu terjadi pada 30 Maret. Ya, intinya adalah itu, 30 Maret. Jadi hilal, nah ini juga seperti itu. Dilihat nih. Lihat nih, ini urjunil kodim ya, turun, tapi kemudian dia langsung naik ke sana. Setelah ijtima itu langsung naik. Jadi meskipun ketinggiannya negatif, ya nggak apa-apa. Hilalnya tambah besar. Tambah besar. Oke, saya kira jadi akibatnya, ya ini yang akibat yang paling penting ini. Muslim di timur bumi akan beribadah lebih lambat daripada Muslim di barat. Kalau kita tidak menggunakan kalender global. Jadi kalau kita misalnya gini, Muslim di Greenwich yang seharusnya melaksanakan semua ibadahnya 8 jam sebelum Muslim Amerika, selama Syawal 1446 justru akan 16 jam di belakang orang Amerika.
Muslim di Saudi Arabia yang seharusnya melakukan semua ibadahnya 11 jam di muka Muslim Amerika, selama Syawal ini justru malah 13 jam di belakang Amerika. Semuanya akan kembali pada normal pada bulan Zulqa'dahnya itu. Ini bukti bahwa keterbelahan di bulan Syawal adalah sebuah anomali. Oke, sekarang saya langsung jadi kesimpulannya dulu. Video ini adalah saya kira itu anunya. Saya langsung ke ini ya, ke dinamika organisasi. Nah, karena inilah yang dituntut oleh Ibu Bapak sekalian. Jadi saya jelaskan kronologisnya. Pada 25-23 Februari 24 dilakukan Munas Tarji. Ya, Munas Tarji. Kemudian pada 3 Juni 2024, Majelis Tarji mengirimkan surat pada PP permohonan agar mentanfis. Ini tanfis ke-1, permohonan tanfis ke-1. Kemudian pada 8 Juninya, jadi berapa hari, 5 hari setelah ini, permohonan dari MT Majelis Tarji ke PP untuk audiensi. Jadi audiensi masih belum ditanggapi oleh PP. Kemudian pada Risalah Konsolidasi Nasional PP Risalah Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 ya, 28 Juli. Itu ada catatan, ada itu risalah itu, di risalah itu saya agak nanti kalau ada yang tanya saya bisa tunjukkan. Itu sudah ada penjelasan bahwa itu sudah ditanfis. Ya. KHGT itu sudah ditanfis. Kita juga melihat kan ada videonya Pak Sekjen, Pak Profesor Mukti itu kan katanya sudah ditanfis kan gitu. Kemudian tapi kok secara resmi kami belum menerima surat tanfisnya itu dari PP. Kemudian pada 23 Oktober 2024 ya, 23 Oktober 2024 Majelis Tarji mengirimkan permohonan tanfis yang kedua. Ya, tanfis yang ketiga pada 3 Juni, ini tanfis yang kedua pada 23 Oktober 2024. Nah, kemudian ini juga masih belum tidak ditanggapi, kemudian Ketum PP menerima Majelis Tarji pada 19 November 2024. Kami bertemu di Jogja. Saya satu-satunya orang yang dari Jakarta yang diminta hadir gitu. Jadi kami bertemu dengan Ketum. Kemudian Ketum pada saat itu ya cobalah nanti kita adakan pleno. Nah, kemudian pleno itu diselenggarakan, pleno pertama ya, pleno 1 ini dengan PP pada 15 Januari 2025 terjadi perdebatan yang alot di sini ya, terjadi perdebatan alot, belum ada keputusan. Dengan catatan bahwa kami akan diundang untuk pleno yang kedua. Jadi kami Majelis Tarji diminta untuk memperbaiki naskah-naskahnya gitu. Kemudian akan bertemu dengan di pleno kedua. Nah, kemudian pada 22 Januari 2025 rapat rutin PP pada rencana awalnya Majelis Tarji akan diundang lagi pada rapat ini, rapat rutin ini. Jadi pleno lagi kan. Jadi pleno yang kedua seharusnya di sini. Tapi ternyata kemudian dibatalkan. Mengundang MTT itu dibatalkan. Nah, PP kemudian mengeluarkan ketentuan bahwa keputusan bahwa KHGT berlaku pada Muharram 1447. Nah, kemudian pada 1 Februari 2025, Majelis Tarji diminta membuat penjelasan penundaan KHGT ini. Nah, jadi ini juga sangat aneh. Kami juga sangat bingung sekali loh, yang memutuskan untuk penundaan itu kan PP. Jadi seharusnya PP yang memberikan penjelasan, bukan Majelis Tarji gitu. Jadi ini anunya, kronologisnya ya. Jadi, nah, cuman memang ada beberapa catatan. Memang pada pertemuan dengan Ketum pada 19 November 2024, suara Majelis Tarji itu pecah. Karena ada seseorang di internal Majelis Tarji yang mengusulkan untuk mundur ke 1447. Nah, ini yang memang ada. Ya.
Nah, beliau ini sebelumnya menulis artikel juga dengan pesan yang sama di sebuah media online. Jadi minta pengunduran. Usul ini ditegaskan lagi dalam pleno ke-1 pada 15 Januari 25 itu yang di Jakarta kalau ini ya. Jadi eh, pada saat pertemuan dengan Pak Ketum itu di Jogja ini 19 November, kemudian sebelumnya beliau menulis artikel ini, kemudian ini. Jadi ini memang apa tuh eh, beliau ini memang sangat persisten ya, sangat ngotot untuk kita ini diundur aja 1447. Alasannya diberikan usul karena menganggap Majelis Tarjih belum siap. Nah, ini persoalannya. Tampaknya beliau menganggap kita belum siap itu ada kekurang cermatan dalam memahami data astronomis. Persoalannya itu. Jadi sehingga pada pleno 15 Januari 2025 itu seorang ketua PP ya itu mengatakan begini, sebaiknya MTT itu menyatukan dulu suaranya lah, jangan pecah begini. Coba anukan apa tuh bersatu dulu, kemudian baru kita kita diskusi dengan PP kan kira-kira gitu. Jadi maaf ini sebentar. Jadi terjadi dinamika setelah itu, setelah PP mengeluarkan pengunduran itu, terjadi dinamika organisasi yang cukup hangat di lingkungan Majelis Tarjih. Nah, ini yang pentingnya di sini sekarang. Pada 22 Februari 2025, di hari Sabtu yang lalu, diselenggarakan rapat pleno Majelis Tarjih di Yogyakarta untuk mendiskusikan program Majelis Tarjih ke depan. Ya, ini jadi hari Sabtu yang lalu. Dalam rapat pleno terakhir, ya, telah disetujui untuk menghidupkan kembali upaya pembentukan Lajnah Tarjih. Konon katanya ini sebetulnya sudah lama pernah juga diusulkan, tapi kemudian tenggelam lah gitu. Lajnah Tarjih sebagai transformasi Majelis Tarjih menjadi sebuah badan fatwa yang independen. Jadi tidak berada dalam struktur PP supaya tidak bisa diintervensi, kira-kira begitu. Karena di seluruh dunia yang nama independensi adalah marwah sebuah badan fatwa. Contohnya, Majelis Ulama itu terlepas dari Kemenang, bebas dari Kemenang. Fiqh Council of North America (FCNA) itu terlepas dari ISNA, artinya berada di luar ISNA gitu. Meskipun itu sama-sama tapi intinya adalah tidak ada di bawah ISNA gitu. ISNA itu Islamic Society of North America. Kemudian European Council for Fatwa and Research juga itu adalah badan yang independen, yang sendirian. Gitu. Jadi karena status MTT, persoalannya status MTT ini saat ini adalah sebagai UPP. UPP itu kan unsur pembantu pengurus dari PP Muhammadiyah. Maka kemudian MTT tidak punya hak untuk menyuarakan, mengusulkan ini pada muktamar Muhammadiyah di Medan yang akan datang. Itulah sebabnya MTT mengajak PWM di seluruh Indonesia untuk membawa isu ini ke muktamar Medan. Kira-kira begitulah anunya. Jadi ini adalah perkembangan yang terakhir yang kami dapatkan pada hasil pleno MTT di Yogyakarta pada 22 Februari yang lalu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Profesor Rono Saksono. Apa yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Nah, kita punya waktu 20 menit. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, itu kami beri waktu hanya untuk 2 orang. Dipersilakan. Dan sebelumnya juga kami informasikan bagi yang belum mengisi absen, tolong diisi. Ya, dipersilakan. Saya tidak keberatan kalau yang bertanya banyak ya. Jadi bagi saya nggak apa-apa.
Ya Pak, tapi ini mungkin waktu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, mungkin nanti bisa lewat chat atau bagaimana kalau banyak yang bertanya. Baik. Untuk sementara waktu diberi ya 2 aja dulu ya. Hmm, dipersilakan. Ya. Saya Bu, Langsung aja Prof yang kedua ya, Bu. Ya, Boleh satu Bu yang kedua lagi, yang langsung. kedua saya Bu, siapa? Yang kedua, saya Bu Yana pakai Fajar Kota Bu, Bandung Bu, Kota Sukabumi Bu. Kota Bandung Bu. Saya Yana Kota Fajar, Kota Sukabumi Bu. Ya, yang dari Baik Sukabumi ya. aja karena Oke, tadi udah baik. dari Bandung ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ini Waalaikumsalam sangat mencerahkan warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Yang pertama, apakah kalender hijriah global tunggal itu berbeda kriteria dan syarat dengan kalender hijriah global wujudul hilal? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian fakta bahwa kami di Kota Sukabumi telah mencetak kalender hijriah global tunggal yang itu diurus oleh pimpinan pusat karena kita mencetaknya di pimpinan pusat. Nah, apakah kemudian kriteria ini ternyata akhirnya berbeda dengan kriteria kalender hijriah global wujudul hilal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ah, untuk ya menjawabnya kami persilakan, Bu, saya saya persilakan mau- kepada Bapak ya, narasumber. Bu, Ya, udah cukup 2 dulu ya. Nanti kalau potong ada Bu, waktu boleh kita tambah. tambah. Begini. Kota Bandung Bu. Kita cukupkan dulu, nanti boleh kita tambah kalau ada waktu ya. Ya. Silakan, Prof. Begini, kalau wujudul hilal yang kita pakai selama ini, ya, wujud hilal selama itu adalah wujud hilal lokal, karena referensinya adalah ufuk lokal. Ya, misalnya, eh, kalau di eh, selama puluhan tahun ini itu menggunakan anunya adalah referensi perhitungannya itu adalah dengan markas Yogyakarta. Itulah ada lokal gitu. Jadi artinya kalau lokal itu ya masih memperhitungkan pada saat maghrib itu hilal itu masih di atas ufuk. Meskipun ketinggiannya cuma 0,1 derajat ya. Itu kan harus ada di atas ufuk gitu. Tapi kalau KHGT dan juga wujudul hilal global itu tidak ada syarat di atas ufuk. Itu maksudnya. Jadi KHGT dan wujudul hilal global itu sama sebetulnya. Sama sebetulnya. Hasilnya sama. Karena itu adalah global. Kalau global itu artinya itu sudah tidak memperhitungkan ufuk lokal. Jadi meskipun dia di bawah ufuk pada saat maghrib itu di bawah ufuk, ya nggak apa-apa. Asal hilal itu sudah wujud. Wujud itu artinya ada, exist, ada. Nah itu ya hanya bisa dilakukan dengan perhitungan astronomis itu. Jadi jangan dikacaukan pemahamannya dengan antara wujudul hilal global dengan wujudul hilal yang kita anut sekarang ini. Nah, yang selama ini kita anut itu adalah wujudul hilal tapi lokal, masih lokal. Itulah sebabnya kita bermigrasi ke arah global supaya tidak lagi tergantung oleh ufuk lokal, tapi pada satu matlak yang global gitu. Itu manfaatnya. Nah, persoalannya sekarang
Kok terjadi perbedaan? Ya memang karena antara global dengan lokal ya bisa terjadi perbedaan seperti tadi itu. Makanya sebetulnya Majelis Tarji itu kan memperbaiki diri karena pengetahuan kita bertambah, kemudian kita juga bergaul dengan dunia internasional semakin, ya tadi misalnya ketemu dengan para pakar-pakar internasional di Turki, di Istanbul. Kemudian kita bersama-sama menyetujui untuk menggunakan KHGT tadi itu. KHGT tadi itu. Nah, itulah. Jadi gini, KHGT dengan wujudul hilal global itu sama, gitu ya. Tapi berbeda dengan wujudul hilal lokal yang selama ini kita gunakan selama puluhan tahun. Itu maksud saya, ya. Ya. Kalau begitu, Prof, Masih ada kalender waktu yang selama ini berarti bisa dipakai, Prof ya? Kalender yang selama ini Bagaimana? beredar, kalender yang selama ini beredar bisa dipakai dong kalau begitu. Di sini kan kalender yang sekarang ada itu kan Ramadan itu tanggal hari Sabtu. Kemudian tanggal Tanggal berapa 29 itu? itu Tanggal berapa itu? tanggal 1 Ramadan. Iya, satu Ramadannya tanggalnya tanggal berapa 1 gitu loh. Maret, 1 Maret, 1 Ya Maret. sama itu, sama udah. Akhirnya Idul berarti Fitrinya beda, Prof. Kalau Nah, KGS cuman di Idul Fitrinya beda ya. kita nggak dapet diskon sekarang. ini Idul tanggal Fitrinya satunya beda emang. Izin bertanya Bu, Sultan. Begini ya, ini ada beberapa chat kita gunakan untuk waktu yang tersisa. Kita akan konsisten, akan diakhiri jam 22 ya. Untuk semuanya begitu ya, Prof. Ini ada pertanyaan, Prof, di chat. Untuk Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah, menurut KHGT itu adalah tanggal 30 Maret. Ya, artinya puasa 29 hari. Tetapi menurut wujudul hilal, itu irtifa hilal di Indonesia lokal itu masih min. Nah, oleh karena itu disempurnakan Ramadan 30 hari. Nah, ini ada pertanyaan tentang ini, Prof. Iya. Ya, Silakan, ya Prof. memang itu. Jadi gitu ya, gini ya. KHGT itu apa? KHGT itu kalau sudah diberlakukan itu ya 30 Maret kita sudah Idul Fitri. Tapi persoalannya PP kan tidak setuju. Gitu. TP maunya nanti Muharram saja, Muharram 1447. Jadi kita sekarang ini masih menggunakan wujudul hilal. Kan gitu maksudnya. Kalau wujudul hilal artinya wujudul hilal lokal loh ya. Wujudul hilal lokal ya 31 Maret. Itu maunya PP seperti itu maksudnya. Sultan Bu. Izin Bu, kita Bandung Bu. Nanti ya kalau mau ada tambahan nanti dulu. Maksudnya begini, Prof. Bagaimana dengan kita menggunakan KHGT hilal yang masih di bawah ufuk di nasional gitu. Ketika kita memakai wujudul hilal itu masih di bawah ufuk. Nah, kalau kita memakai KHGT berarti kita memaksakan sudah masuk bulan Ramadan. Nah, itu pertanyaannya di chat, Prof. Tidak memaksakan sebetulnya tidak memaksakan Bu. Jangan ada istilah memaksakan, karena sebetulnya meskipun tadi kan sudah saya jelaskan bahwa meskipun hilal itu di bawah ufuk, itu hilal sudah wujud. Itu prinsipnya KHGT kan itu sebetulnya wujud secara global, itu wujud secara global, itu yang saya maksud. Jadi sebetulnya kalau kita mau 30 Maret 1 Syawal itu ya ada hilalnya sudah ada itu, gitu loh maksudnya. Cuman persoalannya secara administratif PP menghendaki tahun ini kita tetap menggunakan wujud hilal lokal. Ya, jadi makanya 31 Maret kan gitu. Itu maksudnya. Jadi secara administratif organisasi 31 Maret, tapi secara konsep astronomis sebetulnya 30 Maret sudah hilalnya sudah ada gitu. Ya. Mungkin metodenya kalau KGS Paham, Prof. anu ru'yah. Ya.
Imkanur Ru'yah Oke. itu beberapa belahan dunia. Ini siapa yang ngobrol nih? Iya, Ya, kita nggak. harus izin lah kalau ngobrol ya. Ini ada lagi Prof, pertanyaan Iya. untuk KHGT ini. Apakah negara lain seperti Arab Saudi dan Jepang misalnya itu sudah menggunakan KHGT belum? Nah, ini ada lagi di chat ini pertanyaannya Prof. Negara-negara oki lah ya. Nah, apa sudah semuanya menggunakan KHGT atau belum? Ya, begini, yang sudah kita tahu itu adalah Amerika Serikat, Udah deh. Turki, kemudian Kanada, saya kira begitu ya, itu sudah. Tapi kalau yang tadi yang ditanyakan Jepang dan mana? Arab Eh, Saudi, Prof. Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu kan Ya, rukyat. Kalau Arab Saudi kan murni rukyat. Kalau Arab Saudi itu bahkan tidak imkanur rukyat murni. Jadi memang kita ini harus sadari bahwa kita ini memang masih masih kalau mohon maaf kalau anunya itu masih kacau balau lah gitu ya. Ada yang pakai rukyat, ada yang imkan rukyat, tapi ada yang sudah hisab. Itu memang itu memang fakta yang ada lah, fakta yang ada di sekitar kita itu. Jadi yang sudah jelas menggunakan itu karena kita sudah mengundang Sekjen Islamic Society of North America, sudah ada diskusi, kita sudah undang. Itu mereka sudah menggunakan kalender global. Kemudian Turki sudah Diyanet itu. Nah, kemudian Kanada jelas lah, kalau Kanada dengan Amerika itu sama. Karena ISNA itu kan Islamic Society of North America itu kan mengcover Amerika dan Kanada. Gitu. Nah, beberapa kelompok di Inggris ya sudah gitu. Tapi juga kalau mengatakan bahwa seluruh Inggris sudah seperti itu juga saya tidak berani gitu mengatakan. Tapi beberapa kelompok ya sudah. Ya, barangkali itu sudah. Sultan boleh ya, bertanya, Bu? terima kasih Prof. Kalau ada yang mau bertanya, boleh satu lagi ya. Bu. Dari Hanif mana? dari Sulteng, Bu. Itu. Dari Sulawesi Selatan Tengah. Pak Nah, Hanif, ya. ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau tanya soal satu sawal, Prof. Iya, iya. Ya, berdasarkan kriteria KHGT bahwa di titik lintang 40 lintang utara dan 87 bujur barat, ketinggian Iya. bulan 7 derajat dengan elongasi 8 derajat. Iya. Sumu liruyatihi wa afkiru liruyatihi. Berpuasalah dan beristorlah kalian ketika melihat bulan. Nah, di Iya. tanggal 29 Ramadan, di titik itu, di sekitar lautan Hindia, itu sudah ada bulan, Prof. Berarti sudah ada yang lihat. Nah, Iya. kita haram itu berpuasa di 1 Syawal, Prof. Jadi gimana nih, Prof? Kita masih puasa atau ikut PP yang beralasan secara administratif gitu? Iya, ya begini. Ya. Sekarang saya jawab dengan ini ya. Saya sudah menggunakan kalender Islam global itu sejak 2016. Saya pribadi ya, saya pribadi. Sejak 2016 saya sudah. Karena apa? Karena saya sudah sangat yakin dengan kalender hijrah global itu. Itu persoalannya. Jadi sekarang persoalannya adalah kemudian ketentuan organisasi seperti itu. Nah, saya serahkan pada ibu bapak sekalian itu untuk menganukannya. Tapi kalau saya ya Jadi, Prof, ya bagaimana? Prof lebarannya tanggal 30 atau tanggal 31, Prof? Supaya kami ikut, Prof. Saya tanggal 30 saya. Jadi nggak puasa lagi, Prof? Iya, enggak lah. Itu pribadi loh ya, pribadi loh. Ya itu terpaksa. Kalau ini kan masalah akhirat ini ya, masalah akhirat. Kalau bagi saya keyakinan saya seperti itu. Sejak 2016 saya sudah melakukan ini. Ya. Jadi apa itu? Itu adalah ya
Mohon maaf, saya dengan segala macam risiko yang akan saya hadapi, saya itu sudah melakukan itu sejak 2016, itu aja. Oke, Terima Ya, kasih. Bu. Terima kasih, Prof. ya baik. Saya rasa waktu sudah tinggal 5 menit ya. Kita tadi ya di WA juga ini ada usulan kita konsisten jam 22. Ya sebenarnya kalau Prof. Ono saya lihat tadi kesediaan beliau mau saja diperpanjang, tapi yang lain mungkin punya kepentingan, butuh istirahat ya, karena besok juga masih hari kerja. Nah, kita konsisten jam 22 ya sebelum ditutup. Nah, apa yang disampaikan Prof. Tono Saksono tadi ini sudah kita dengarkan bersama bahwa kenapa ditunda dari tanggal 30 itu menggunakan KHGT ke wujudul hilal kembali. Ya sebenarnya mungkin bukan kembali ke wujudul hilal ya, tapi mungkin KHGT ini yang belum disepakati tadi ya di tingkat pusat. Nah, kita masih menggunakan KHGT pada 1446 Hijriah ini. Ya mudah-mudahan ke depannya sudah ada kesepakatan ya di tingkat pusat sehingga turun ke daerah nanti itu kita menggunakan KHGT. Kalau beliau secara pribadi tahun 2016 sudah menggunakan KHGT ya Prof ya. Betul. Ya, tapi secara organisasi kita belum menggunakan KHGT. Nah, sekarang kita masih menggunakan wujudul hilal. Nah, alasannya tadi ya sudah banyak diantaranya ya karena masih banyak negara-negara juga yang masih menggunakan otoritas pemerintahnya ya. Jadi belum menggunakan KHGT. Kalau menggunakan KHGT menurut pusat itu tentu suatu konsensus mungkin ya di berbagai negara. Nah, mungkin itu kesimpulan apa yang beliau sampaikan. Nah, mudah-mudahan ke depannya KHGT bisa digunakan di organisasi kita, di Muhammadiyah, bisa disepakati ya. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Tono Saksono dengan ilmu beliau yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof. Nah, saya Terima kasih. sebagai pembawa acara ya ya saya udah lama juga kenal beliau nih dari tahun 2007 pertama ketemu beliau di simposium internasional ya hisab ru'ya yang dilakukan ya yang dilaksanakan oleh organisasi kita yaitu Muhammadiyah ya. Nah untuk kurang lebihnya, nah karena saya sebagai moderator, sebagai pembawa acara, saya mohon maaf, mungkin banyak yang bertanya, ya karena waktu kita terbatas, banyak chat, itu juga saya pilih tadi ya. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya kita akhiri dengan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.